Halo, salam jumpa semua sahabat. Untuk video kali ini saya akan mencoba mengulas tentang diam, apakah itu adalah emas. Wah, jadi ada filosofi atau kalimat-kalimat dari saya zaman dulu waktu saya kecil ya. Ada yang menginformasikan atau berseliweran kabar diam adalah emas. Apakah kata-kata diam adalah emas itu masih berlaku sampai sekarang? Eh, Rasa-rasanya setelah saya pelajari diam adalah emas itu sudah tidak terlalu berlaku untuk di era sekarang ya. Karena kalau kita kerja menjadi sales, lalu kita kerja menjadi marketing ya, itu kayaknya nggak mungkin deh kalau kita cuma diem doang ya kan. Tapi kalau misalnya kita bekerja di bagian administrasi, di bagian gudang, itu untuk menghindari masalah-masalah yang terjadi di tempat kerja kita mungkin bisa ya kita tidak terlalu banyak bicara, karena kalau terlalu banyak bicara juga kemungkinan juga akan menghasilkan gosip-gosip yang akhirnya membuat kita banyak gesekan dengan teman-teman kita. Lalu bagaimana di sosial media ya? Di sosial media juga saya juga beberapa melihat itu banyak sekali, mau orang dari wilayah manapun itu marah-marah atau ngamuk-ngamuk gara-gara diomongi di belakang atau di fitnah atau digosipi. Ya sepertinya diam itu adalah emas cukup berlaku ya kalau misalnya konotasi atau pembicaraan kita ini atau pembicaraan yang keluar dari mulut kita atau dari ketikan-ketikan yang kita typing ya di sosmed itu, alangkah baiknya untuk tidak menyinggung secara verbal langsung ke orang lain, apalagi berbicara mengenai sara ya, karena itu selain menyakiti itu juga melanggar undang-undang. Nah, jadi begini, hmm, diam itu adalah emas ya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari bersosialisasi, jika kita memikirkan terlebih dahulu apakah yang kita bicarakan itu akan menjadi konflik atau tidak. Kalau memang berpotensi menjadi konflik atau menyakiti orang, apalagi memfitnah orang, apalagi yang berbentuk sara ya, itu saran saya tidak usah lah untuk diucapkan ya. Karena banyak orang itu marah dan emosi ya, karena uh, ada pembicaraan-pembicaraan orang itu yang sifatnya itu lebih ke arah bergosip, bahkan fitnah. Dan belum cukup banyak juga orang di negara kita yang siap untuk digosipi atau dibicarakan di belakang. Tapi untuk orang-orang yang levelnya mungkin sudah pernah di luar negeri atau di negara-negara maju, dalam arti negara-negara demokrasi, itu hal yang biasa difitnah orang, dibicarakan buruk ya di belakang ya. Untuk mungkin hanya fucking shit lah, itu hanya angin lalu aja, toh tidak terbukti kan. Nanti memang pembuktiannya itu akan ada uh, di waktu depannya nanti gitu loh. Dan untuk yang memang masih kena mungkin sama teman-temannya itu digosipi atau difitnah di belakang, itu juga saran saya kita jangan terlalu ambil hati lah ya. Diketawain aja, nanti juga suatu hari dia akan sadar sendiri ya. Tapi memang saya benar-benar paham bagaimana sakitnya ketika kita difitnah, kalau itu memang kita tidak lakukan, apalagi dibicarakan buruk, apalagi yang berbau sara. Tapi saran saya sih, kalau memang kalian bisa tidak diambil pusing ya cuekin aja. Tapi kalau memang kalian merasa kesal ya lebih baik bicara langsung daripada teriak-teriak di Facebook yang akhirnya eh, orang-orang teman-teman kalian yang lain yang tidak tahu apa, tidak mengerti permasalahannya apa, melihat bahwa Anda adalah orang emosional. Karena kalau orang sudah melihat kita menjadi orang emosional itu biasanya ada pandangan perspektif negatif. Karena saya juga pernah ya dulu kayak gitu ya, tapi dengan berjalan waktu saya pelajari itu. Perbanyaklah teman, kurangi permusuhan. Tapi kalau memang ada teman-teman tertentu yang selain tidak bisa membawa maju tapi hanya membawa keburukan, ya lebih baik perlahan kita hindari. Tapi bukan dimusuhi, karena suatu hari seburuk apapun teman, dia akan bisa menjadi orang baik, dia bisa berubah, dan suatu hari pun dia bisa bermanfaat untuk kita, dalam arti saling bermanfaat lah ya, namanya untuk teman lah ya, untuk sharing dan lain-lain. Mungkin itu dulu video dari kita, dari saya. Nanti
akan saya buatkan video-video lain untuk saya bagi kepada teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa.